Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Jawa Barat hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana bermotif cinta segitiga dengan korban Indriana Dewi Eka. 3 tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah lokasi di Bogor, salah satunya di Polsek Babakan Madang. Ketiga tersangka yaitu Devara Putri Prananda, Didot Alfiansyah, dan Muhammad Reza dihadirkan dalam rekonstruksi. Ketiganya memperagakan tiap adegan, mulai dari perencanaan yang dilakukan di Jakarta untuk membawa korban dan mengeksekusi korban di daerah Bogor. Selain di Polsek Babakan Madang, rekonstruksi juga digelar di lokasi para pelaku mengeksekusi korbannya di Jalan Raya Bukit Pelangi, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sementara proses rekonstruksi selanjutnya dilakukan di Polsek Babakan Madang, di mana tiap adegan diperagakan para pelaku saat melakukan perencanaan pembunuhan dan mengeksekusi korbannya di daerah Bogor. Usai melaksanakan rekonstruksi di Polsek Babakan Madang, lokasi rekonstruksi beralih ke tempat di mana pelaku mengeksekusi korbannya di Jalan Raya Bukit Pelangi atau Rainbow Hill, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Ibunda dari korban Indriani Dewi Eka, Endang Tati, buka suara terkait kasus pembunuhan berencana yang menimpa anaknya. Awal dari pesan WhatsApp milik HP korban, Ibunda Tati menyebut tidak ada yang mencurigakan. Namun, saat ingin diajak telepon atau diajak video call, justru tidak diangkat dan keluarga baru percaya ada konfirmasi dari pihak kepolisian bahwa anak yang ditemukan sudah meninggal dunia. Yaitu dari pagi itu jam 2 siang itu dari kantor kepolisian Jawa Barat ngasih tahu kalau telah menemukan jenazah seorang perempuan tanpa identitas. Itu sih Neng, saya kagetnya di situ sih Neng, karena pagi masih ada cetan masuk, siang kenapa harus ada cetan dari kantor kepolisian kalau itu adalah anak saya gitu loh Neng. Ibu sempat curiga nggak Bu saat dari hari Selasa Indri tidak pulang sampai hari Senin ada chat terus berlanjut di pesan WhatsApp ini mengabarkan bahwa Indri ini baik-baik saja ada di Bali berlibur dan dalam kondisi sehat ini Ibu sempat curiga nggak ada yang terjadi yang sesuatu gitu pada anak Ibu? Tidaknya sih begini sering karena dia itu nggak mau diajak WhatsAppan, nggak mau diajak video call atau di telepon, dia nggak mau, di situ aja sih Neng kita itu curiganya sih Neng. Kasus cinta segitiga berujung maut menyeret kader dan calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Garuda, Devara Putri Prananda. Dari hasil gelar perkara dan olah TKP, polisi memastikan Devara Putri merupakan otak pelaku pembunuhan dari Indriani Dewi Eka. Dan melalui isi pesan singkat HP milik korban menjadi petunjuk awal polisi mengungkap kasus pembunuhan berencana ini. Pak Surawan, benarkah isi pesan singkat inilah yang menjadi petunjuk awal polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, salah satunya itu, jadi beberapa hari setelah korban meninggal dunia ini kan teleponnya dibawa oleh para tersangka. Itu salah satu petunjuk kita untuk menelusuri siapa pelaku pembunuhan terhadap korban. Bagaimana? Ya, dari penelusuran kita bahwa korban sempat memberitahukan bahwa sedang jalan-jalan dengan pacarnya. Disitulah kita menelusuri, kemudian keberadaan pacarnya, DA, sampai juga kita melacak keberadaan telepon yang dibawa oleh para pelaku. Dari situ kita mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Di kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka memiliki peran masing-masing, mulai dari otak pembunuhan hingga eksekutor. Atas perbuatannya ketiganya kini terancam maksimal hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi terkini kita tanyakan saudara dari proses rekonstruksi langsung ke jurnalis Kompas TV ada Niko Zulfikar yang saat ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Niko, selamat petang. Jadi apa yang bisa digali oleh polisi dari 2 lokasi rekonstruksi yang dilakukan terkait dengan rencana pembunuhan itu? Ya, Nilu, benar. Hari ini Polda Jabar melaksanakan rekonstruksi terkait pembunuhan berencana bermotif identitas segitiga. Dalam rekonstruksi yang berlangsung di beberapa titik, salah satunya di Polsek Babakan Madang sendiri. Kemudian di Polsek Babakan Madang sendiri, para pelaku merekonstruksi itu terkait untuk perencanaan pembunuhan sendiri. Yang dilanjut dengan rekonstruksi di lokasi kejadian di mana korban dieksekusi atau dibunuh dengan cara dijerat menggunakan tali di dalam mobil. Usai dieksekusi di Jalan Raya Bukit Pelangi sendiri, rekonstruksi kembali dilakukan di Polsek Babakan Madang, di mana di rekonstruksi ini ada yang menarik korban untuk pelaku sendiri, otak pelaku Devara itu sendiri, agar orang tua korban tidak curiga pada saat sudah melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh eksekutor dan pelaku lainnya sendiri. Pelaku sendiri mendatangi rumah korban untuk memberikan makanan kepada ibu korban menggunakan atribut atau pakaian dari jasa online sendiri, jasa ojek online sendiri, dan memberikan keterangan kepada ibu korban bahwa makanan yang diberikan dari korban sendiri. Begitu, Nilu. Untuk lokasi perencanaan pembunuhan itu hanya ada di 1 lokasi saja, di mana tepatnya itu, Niko? Kenapa, Nilu? Bisa diulangi? Lokasi rencana eksekusi, rencana pembunuhan itu dilakukan di mana? Untuk lokasi rencana eksekusi berlangsung di Bukit Pelangi sendiri, di mana di Jalan Raya Bukit Pelangi, Desa Cijanti, Kabupaten Bogor. Sebelum mengeksekusi korbannya, para pelaku juga sempat mampir dulu di warung untuk beristirahat. Kemudian usai beristirahat di warung, mereka menuju Jalan Bukit Pelangi, dan di tengah jalan mereka langsung mengeksekusi korban dengan cara dijerat menggunakan ikat tali di dalam mobil sendiri. Kemudian korban langsung dibawa di mobil untuk dibawa ke rumah otak dari pelaku sendiri, yaitu Devara di Jakarta sendiri. Niko, setelah proses rekonstruksi yang berlangsung hari ini, apa langkah lanjutan yang dilakukan oleh polisi untuk membuat terang kasus ini? Ya, usai melakukan rekonstruksi di Bogor sendiri, yaitu mulai dari perencanaan pembunuhan hingga eksekusi, rencananya Polda Jabar pada minggu depan akan melakukan rekonstruksi lanjutan, yaitu di mana di lokasi kejadian tempat korban ditemukan, yaitu di Kota Banjar, Jawa Barat. Baik, Niko Zulfikar, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda. Masih ada rekonstruksi yang akan dilakukan oleh polisi pada minggu depan. Terima kasih, Niko.